Tahukah kalian apa nama hewan tersebut? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana cara hidupnya? Dan bagaimana cara reproduksinya? Baiklah, amati hewannya ya. Akan kita bahas pada materi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, baiklah ketemu lagi bersama saya Siti Rohmah. Kita akan bahas materi tentang Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing dengan bentuk pipih tanpa segmen, ya, tidak seperti dengan cacing-cacing yang lain. Nah, struktur tubuh Platyhelminthes itu, ya ini adalah tergolong Triploblastic Acelomata, ya, terdiri dari 3 lapisan tubuh yang tidak punya rongga, ya. Jadi, apa saja bagian-bagiannya? Kita mulai dari nomor 1. 1 itu bintik mata, 2 ganglia otak, 3 saraf, 4 aurikel, 5 mulut, 6 faring, 7 rongga gastrovaskuler, 8 ovarium, 9 ovidak, 10 kuning telur, 11 reseptakel seminalis, 12 vagina dan penis, 13 vesikula seminalis, 14 kelenjar prostat, 15 vas deferens dan 16 testis. Nah, dari gambar ini menandakan bahwa cacing ini bersifat hermaprodit, ya, dalam satu tubuh terdiri dari 2 jenis kelamin. Baik, berikutnya adalah klasifikasi Platyhelminthes. Klasifikasinya ada 3, ya, Turbellaria, Trematoda dan juga Cestoda, dengan rincian karakteristik bentuk tubuhnya, ya. Untuk Turbellaria itu pipih bersilia, Trematoda itu pipih tak bersilia, kemudian Cestoda itu pipih panjang berproglotit, ya. Kemudian ada alat geraknya. Turbellaria itu kontraksi otot dan silia, Trematoda belum ada, Cestoda belum ada, ya. Alat hisap yang ada hanya Trematoda dan juga Cestoda. Sedangkan jenis kelamin semuanya hermaprodit, ya. Jadi satu individu memiliki 2 jenis kelamin. Untuk cara hidup, ya, hanya Turbellaria yang hidup bebas, sedangkan keduanya itu parasit. Untuk contoh spesiesnya, ya, kalau untuk Turbellaria itu Planaria sp. Kemudian kalau Trematoda itu ada Fasciola hepatica, Conorsis sinensis, ya, Opis torsinensis, ya, itu untuk Trematoda. Ya, untuk Cestoda spesiesnya adalah Taenia saginata, ini parasit pada sapi, ya. Taenia solium parasit pada babi, dan Dipotriocephalus, ya, ini adalah, ya, Cestoda yang parasit dengan ikan, ya. Oke, jadi inilah klasifikasi Platyhelminthes beserta karakteristiknya. Berikutnya kita akan bahas tentang daur hidup Platyhelminthes, atau contohnya ini Fasciola hepatica dengan inang perantara itu adalah Limnaea sp. Inang tetap itu adalah domba atau hewan ternak lainnya, ya, seperti sapi juga. Dimulai dari fase telur. Nah, telur ini menempel di rumput, ya, adanya di feses sapi, ya. Kemudian akan tumbuh menjadi larva dan akan berubah lagi menjadi Miracidium atau larva bersilia. Selanjutnya akan jadi Sporosista, ya, atau larva oval, dan akan jadi Redia atau larva pipih, ya. Nah, kemudian dia akan jadi Cercaria atau larva berudu, ya, dan Metacercaria itu infektif. Nah, dari nomor 4 sampai nomor 7 ini berada di dalam tubuh siput, ya, atau Limnaea sp, dan lanjut akan dimakan lagi oleh sapi, ya, sehingga dia akan berubah menjadi cacing dewasa. Yang mana yang akan masuk ke tubuh sapi itu adalah Metacercaria, ya, atau tahapan infeksius yang akan berada di dalam hati sapi. Ya, itulah contoh untuk daur hidup Trematoda, ya. Nah, berikut ini adalah daur hidup pada Cestoda, ya, Taenia solium dan Taenia saginata. Inang perantaranya itu nomor 3 dan nomor 4, yaitu pada babi kalau untuk Taenia solium, ya, dan pada sapi atau cacingnya itu adalah Taenia saginata. Nah, sedangkan inang tetap itu nomor 5, ya, adalah manusia kita sendiri, ya. Jadi urutannya yang pertama adalah proglotit berembrio yang akan berubah menjadi telur, ya, dan akan tumbuh menjadi heksakan. Kemudian akan tumbuh lagi menjadi Cysticercus, yang ini adalah tahapan infeksi yang ada pada babi nanti, dan akan tumbuh menjadi cacing dewasa. Nah, itulah untuk daur hidup Taenia solium atau Taenia saginata, ya. Kalau mau cepatnya nanti ada Texas, ya, telur, heksakan, dan juga Cysticercus. Itu adalah daur hidup yang sangat penting, ya, dan intinya itu, ya. Nah, sedangkan kalau bentuk Cestoda, nah ini seperti ini, ya. Jadi dia
pada masa reproduksi punya bentuk seperti yang A itu adalah rostellum, B itu adalah pengait dari kitin. Nah, ini hebatnya cacing pita ya. Itu punya pengait yang ada di bagian apa nih? Ya, bagian anterior ya, bagian atas ini. Dan ini bisa jadi kalau kita makan dan ada cacing ini itu bisa merusak usus kita ya. Kemudian ada C itu saker, pengisap ya. Ada ovarium, ada pori-pori genital, uterus dan juga ada testis. Nah, dari sini kita bisa jaga-jaga juga ya. Jadi kalau masak daging itu harus matang sehingga kalaupun ada cacing-cacing ini itu bisa mati semua ya. Nah, jadi itu dulu hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.